Semangat pagi. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan komplement himpunan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari sebagai berikut. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, mampu menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan, mampu menentukan komplement dari suatu himpunan, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan kuasa, dan komplement himpunan. Di video sebelumnya kita sudah belajar himpunan ya. Apa itu? Ya, himpunan adalah kumpulan objek atau benda dengan karakteristik sama, atau kumpulan objek atau benda yang syarat anggotanya jelas. Oke, lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian lambangnya seperti ini. Ya, seperti huruf C ya, artinya bagian atau subset. A, himpunan bagian dari B, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Misalkan, A adalah himpunan 1, 2, 4 dan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan, 1, 2, 4 ada di B. Ya, sehingga A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, A dikatakan bukan himpunan bagian dari B, ya, dengan tanda seperti C tadi dicoret, artinya bukan himpunan bagian jika ada anggota A yang tidak menjadi anggota B. Misal, A adalah himpunan 1, 2, 6 dan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di A ada 6. Tetapi 6 ini tidak menjadi anggota B. Meskipun 1, 2 menjadi anggota B, tetapi 6 tidak menjadi anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B. Bisa dipahami? Oke, di pertemuan sebelumnya juga kalian mengenal diagram Venn. Ya, seperti ini. Masih ingat ya? Ya, kurva B ada di dalam A. Anggota B semuanya ada di dalam anggota A, juga merupakan anggota A. Maka B himpunan bagian dari A. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. A bukan himpunan bagian dari B. Karena ya ada anggota A yang tidak menjadi anggota B. Kemudian kalian perhatikan juga A, semua anggota A ada di S. Sehingga A adalah himpunan bagian dari S. Tetapi S bukan himpunan bagian dari A. Bisa ya? Oke, tentang himpunan kuasa atau lambangnya, penulisannya P dalam kurung A, pakai huruf kapital ya. Himpunan kuasa adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A. Ya. Kumpulan dari semua himpunan bagian itu disebut dengan himpunan kuasa. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahaminya, kita buat contoh begini. Di kelas Upin Ipin akan mengikuti lomba berhitung. Ya. Nah, dari lomba itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti, artinya kelas Upin Ipin boleh tidak mengirimkan, boleh mengirimkan 1 peserta, boleh 2 peserta, boleh 3 peserta, sebanyak peserta yang sudah disiapkan. Nah, misal cikgunya Upin Ipin sudah mempersiapkan atau mencalonkan Upin dan Ipin untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi calonnya adalah Upin dan Ipin. Berapa anggotanya? Iya, banyak anggotanya, ada 2. Kita data dulu himpunan bagiannya. Himpunan bagian dari A.
Himpunan bagian dari A yang tidak punya anggota. Kenapa tidak punya anggota? Tadi kan sudah ada syaratnya. Boleh tidak mengirimkan, boleh mengirimkan 1, boleh mengirimkan 2, 3, dan seterusnya sebanyak calon yang sudah disiapkan. Nah, kalau tidak ada calon, berarti kelas Upin Ipin tidak ikut lomba. Sehingga himpunan bagian dari A yang tidak punya anggota atau yang anggotanya ada 0 adalah himpunan kosong, kan tidak punya anggota. Nah, kalau yang dikirimkan 1, kalau yang dikirimkan hanya 1, berarti kemungkinannya bisa Upin saja, bisa juga Ipin saja. Nah, kalau yang dikirimkan 2, berarti dua-duanya dikirim. Upin juga Ipin. Ada berapa kemungkinan? Ada 4. Kosong, tidak mengirimkan, Upin saja, Ipin saja, atau Upin Ipin. Sehingga himpunan kuasanya adalah himpunan kosong, himpunan Upin, himpunan Ipin, himpunan Upin dan Ipin. Ada berapa banyaknya? Ada 4. Sehingga banyak himpunan kuasanya ada 4. Sudah bisa dipahami? Oke, misalkan lagi kalau calonnya ada 3. Ada Upin, Ipin, dan Mail. Ya, banyak calon ada 3. Berarti banyak anggota himpunannya ada 3. Nah, kita cari dulu himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A yang tidak punya anggota atau tidak ada calon yang mau dikirimkan. Sehingga himpunan bagiannya adalah kosong. Tidak ada peserta yang mengikuti lomba. Kemudian kalau yang dikirimkan 1. Kalau yang dikirimkan 1, berarti kemungkinannya bisa Upin saja, Ipin saja, atau Mail. Ada 3 kemungkinan ya kalau yang dikirimkan 1. Nah, kalau yang dikirimkan 2, berarti banyak anggota himpunan yang punya 2 anggota. Kemungkinannya yang dikirim Upin Ipin, bisa juga Upin dengan Mail, atau Ipin dan Mail. Jadi kalau 2 yang dikirimkan kemungkinannya ada 3. Nah, kalau mengirimkan 3-tiganya berarti kemungkinannya 1, yaitu Upin, Ipin, Mail. Ada berapa total himpunan bagiannya? Nah, semua himpunan bagian dari A itulah yang disebut dengan himpunan kuasa. Sehingga P dalam kurung A artinya himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong, himpunan Upin, himpunan Ipin, himpunan Upin Ipin, himpunan Upin Mail, himpunan Ipin Mail, dan himpunan Upin Ipin Mail. Ada berapa? Iya, sehingga banyak himpunan kuasanya ada 8. Bisa ya? Nah, kita amati lagi dari yang tadi. Banyak anggota himpunan kuasa atau dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A. Artinya banyak anggota himpunan kuasa. Kita bandingkan tadi, amati tadi antara banyak anggota himpunan dengan banyak himpunan kuasanya. Kalau tadi calonnya ada 2, Upin dan Ipin, kemungkinannya atau himpunan kuasanya ada 4. Kalau calonnya 3, himpunan kuasanya atau kemungkinannya ada 8. Bagaimana kalau calonnya cuma 1? Berapa kemungkinannya? Iya, hanya kosong dan 1 anggota. Jadi kalau misalkan calonnya hanya Upin, berarti kemungkinannya tidak mengirimkan Upin sehingga himpunan kosong dan hanya mengirimkan Upin. Jadi banyaknya kemungkinan ada 2. Kalau tidak ada calon, ya berarti tidak ikut, hanya himpunan kosong, berarti 1 kemungkinan. Nah, kalau calonnya ada 4, berapa kemungkinannya? Kalian bisa amati. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, diapain ya? Iya, dikali 2. Sehingga 8
Kalau 8 dikali 2? Iya, ada 16 kemungkinan. Kalau calonnya ada 5, berapa kemungkinannya? 32. Kalau calonnya ada 10? Tidak mungkin ya kalian Anda mendaftar satu-satu. Nah, kita bisa jadikan bentuk umum. Jadi kalau 2, ya 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. Kemudian 8 adalah 2 pangkat 3. 16 2 pangkat 4. Dan 32 adalah 2 pangkat 5. Sehingga jika banyak anggota A ada X, ya, jika NA sama dengan X, artinya banyak anggota A adalah X, maka banyak himpunan bagiannya, maka banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat X. Ya, ini adalah rumus ya. Jadi kalau misalkan tadi calonnya ada 10, berarti kemungkinannya atau banyaknya anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat 10. Nah, selain dengan rumus ini, untuk menentukan himpunan bagian atau himpunan kuasa, kalian juga bisa menggunakan segitiga Pascal. Di buku paket ada juga ya. Oke, untuk membuat segitiga Pascal, baris pertama adalah angka 1. Jadi nanti kalian tidak perlu menghafal ya, cukup dipahami. Kemudian baris di bawahnya, di kanan kirinya kita tuliskan 1. Nah, baris di bawahnya 1 dan 1 di baris kedua kita tambahkan. 1 tambah 1, 2 kita tuliskan di tengah. Nah, kemudian di kanan kirinya kita tuliskan lagi 1. Seterusnya, 1 dan 2 kita tambahkan, tulis di tengah. 2 dan 1 juga kita tambahkan. Nah, kanan kiri ditulis 1. Selanjutnya untuk baris di bawahnya 1 dan 3 kita tambahkan 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4, kanan kirinya 1. Terus 1 dan 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, dan kanan kiri tambah 1. Begitu seterusnya. Ya, kalau mau ditambah juga begitu seterusnya, kanan kiri tambah 1, nah angka di atasnya yang 2 itu kita tambahkan. Untuk baris yang pertama, yang barisan paling depan, angka yang paling depan 1, 1 ini, nah ini adalah untuk himpunan bagian yang tidak punya anggota atau N-nya sama dengan 0. Tidak punya anggota artinya himpunan kosong. Nah, selanjutnya di belakangnya adalah himpunan yang punya 1 anggota, kemudian yang punya 2 anggota, punya 3 anggota, punya 4 anggota, punya 5 anggota, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk baris yang pertama yang 1 yang atas itu adalah untuk himpunan yang tidak punya anggota atau himpunan yang anggotanya 0. Kemungkinannya tadi adalah 1. Ya, kalau tidak punya calon berarti tidak mengirimkan atau himpunan kosong. Nah, baris kedua adalah untuk himpunan yang anggotanya 1. Jadi kemungkinannya adalah himpunan kosongnya ada 1, yang punya 1 anggota juga ada 1, sehingga banyak himpunan kuasanya ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sama ya. Kalau yang ketiga, baris ketiga adalah untuk anggota himpunan yang mempunyai 2 anggota atau himpunan yang mempunyai 2 anggota. Himpunan kuasanya, himpunan yang tidak punya anggota atau himpunan kosong ada 1, yang punya 1 anggota ada 2, yang punya 2 anggota ada 1. Sehingga himpunan kuasanya ada 2 ditambah 1 sama dengan 4. Baris selanjutnya untuk himpunan yang anggotanya ada 3. Himpunan bagian yang punya 0 anggota atau tidak punya anggota ada 1, yang punya 1 anggota ada 3, yang punya 2 anggota ada 3, punya 3 anggota ada 1. Sehingga banyak himpunan kuasanya ada 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 8. Begitu juga untuk yang 4 anggota. Banyak himpunan kuasanya ada 16,
Dan yang punya 5 anggota, banyak himpunan bagiannya atau banyak himpunan kuasanya ada 32. Oke ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya adalah komplement himpunan. Komplement himpunan. Nah, komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Kalau dituliskan dalam notasi, komplement himpunan itu dituliskan dengan A pangkat C adalah himpunan X, sedemikian hingga X anggota S dan X bukan anggota A. Jadi anggota S yang tidak menjadi anggota A. Contoh, S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A adalah himpunan 1, 2, 4, 8. Sehingga A komplement ya, anggota S yang tidak menjadi anggota S yang tidak menjadi anggota A. Atau anggota S yang bukan anggota A adalah 1, 2, 4, 8 masuk ke A, sehingga komplementnya adalah 3, 5, 6, 7, 9. Bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham lagi, masih ingat diagram Venn ini? Nah, kalau digambarkan yang tadi begini ya. Himpunan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 4, 8. A komplement adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S tetapi tidak menjadi anggota A. Ya, anggota S selain anggota A. Jadi kalau dalam diagram Venn hanya ditutup begini. Nah, sehingga A komplementnya adalah 3, 5, 6, 7, 9. Lebih mudah memahami dengan diagram Venn ya. Oke, kalian bisa nanti menggambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan ingat 4M. Jangan lupa 4M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan atau hand sanitizer. Jangan lupa klik subscribe sehingga kalian dapat notifikasi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.